Saat ini, di dalam ruang bersalin gua goblin, aku melihat seorang elf cantik meringkuk di sudut dan bertanya, "Apakah kau ibuku?" Elf itu dengan susah payah memiringkan tubuhnya untuk melihat anak yang buruk rupa di hadapannya. Matanya penuh dengan kebencian dan permusuhan. Jika bukan karena tali pusar yang menghubungkan mereka, dia tidak akan percaya bahwa makhluk berkulit hijau dengan mulut penuh gigi taring kera ini adalah anaknya. Sementara itu, bayi goblin rakus lainnya menerkam ke arah elf itu. Melihat itu, dengan insting pembunuh dari kehidupan sebelumnya, aku mengambil batu di tanah dan melemparkannya ke arahnya. Tanpa mempedulikan perlawanannya, aku memukulnya berulang kali sampai dia berhenti bernapas. Hampir di saat yang sama ketika dia menghembuskan napas terakhirnya, suara sistem berdering di kepalaku. "Selamat, Anda telah membunuh sesama jenis Anda dengan tindakan tegas saat lahir. Anda telah memperoleh skill kanibalisme dan 1 poin kekuatan." Setelah suara sistem menghilang, aku menyentuh tali pusar yang menghubungkanku dan menunjukkan senyum aneh. "Aku memang anakmu." Menyadari tatapanku yang aneh, elf loli itu meringkuk ketakutan. Wajahnya yang cantik dipenuhi keputusasaan. Karena baru saja melahirkan, dia tidak berdaya untuk melawan. Namun, yang membingungkan elf itu adalah, goblin di depannya ini tampak sedikit berbeda. Sepertinya dia baru saja melindunginya. Saat itu, dari bayangan gua, seorang bayi goblin tiba-tiba menyerangku. Saat itu juga, elf itu secara naluriah memelukku dan menerima serangan itu sendiri. Seteguk darah keluar dari mulut elf loli itu. Namun, baru saja merasakan kehangatan pelukan ibuku. Melihat ibuku berdarah di sudut mulutnya, kemarahan tiba-tiba melonjak di hatiku. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah mesin pembunuh tanpa ampun. Satu-satunya emosi yang ditanamkan padaku adalah mematuhi ibuku. Jadi, aku mengangkat tanganku yang memegang batu dan membantingnya ke kepala bayi goblin itu dengan kejam. Bayi goblin itu langsung jatuh ke tanah dan meronta-ronta kesakitan. Namun itu belum cukup. Aku tidak berhenti dan segera menindih bayi goblin itu, terus membenturkan kepalanya ke tanah, sampai suara sistem berdering. "Selamat, Anda telah membunuh bayi goblin. Berdasarkan efek skill kanibalisme, Anda memperoleh 1 poin kecepatan." Tindakanku yang brutal mengejutkan semua bayi goblin yang hadir. Bahkan elf di sampingku pun terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Dan yang kupikirkan sekarang adalah membunuh semua bayi goblin di gua ini yang mencoba menyakiti ibuku. Jadi, aku membunuh 2 goblin terdekat terlebih dahulu. Dan tindakanku ini membuat bayi goblin lainnya bereaksi. Mereka mulai mengaum marah ke arahku dan menyerbuku seperti kawanan lebah. Gua itu langsung menjadi kacau. Melihat bayi goblin yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, tidak ada kepanikan di mataku, hanya niat membunuh yang dingin. Batu di tanganku menjadi senjata mematikan untuk membunuh bayi goblin. Pukulan demi pukulan tepat mendarat di kepala belakang para goblin. Suara sistem yang memberikan bonus terus berdering, hingga goblin ke-10 terbunuh. Dan setelah beberapa kali penguatan, aku dan para bayi goblin ini memiliki perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Selanjutnya adalah pembantaian sepihak. Bayi-bayi goblin yang tersisa akhirnya menyadari perbedaan kekuatan dan mulai melarikan diri. Suara sistem terus bergema di kepalaku. Aku bisa merasakan perubahan di tubuhku. Sekarang aku tidak hanya menjadi lebih kuat di segala aspek, tapi juga mendapatkan skill khusus memangsa. Di sisi lain, elf yang menyaksikan pembantaian ini tercengang. Apakah ini anaknya? Dia seperti iblis. Dan sekarang aku mengalihkan pandanganku pada bayi goblin terakhir. Pada saat itu, pintu kayu tua itu terbuka. Dukun goblin menyadari ada yang salah dan berteriak. Goblin dewasa di sampingnya mendengar teriakan itu dan langsung bergerak. Melihat itu, aku mempercepat gerakanku. Tapi sebagai bayi, aku bukan tandingan. Goblin dewasa. Saat batu itu hendak mengenai sasaran, sebuah tangan menepis tanganku. Batu itu terlepas dan jatuh. Goblin dewasa lainnya mencoba menangkap kakiku. Aku melompat dan menghindari serangannya. Di udara, aku menendang batu yang jatuh tadi. Batu itu melesat dan menembus mata kiri bayi goblin, membuatnya berguling kesakitan. Goblin dewasa yang hendak menangkapku terkejut melihat kemampuanku bertarung. Melihat bayi goblin itu belum mati, tanpa ragu aku langsung menerjangnya. Goblin dewasa di sampingnya tersadar dan mencoba menangkapku. Aku melemparkan segenggam pasir. Pasir itu menghalangi pandangan goblin dewasa tersebut. Lalu sebuah batu tepat mengenai matanya. Goblin dewasa itu menjerit kesakitan sambil memegangi matanya. Pada saat yang sama, aku sudah berada di depan bayi goblin itu. Saat aku hendak menghabisinya, "Berani sekali kau." Dukun goblin yang sedari tadi diam akhirnya bergerak. Dia mengayunkan tongkatnya yang telah dipenuhi energi. Tumbuhan merambat muncul dari tanah dan mengikatku di udara. Goblin dewasa yang melihatku terikat. Dengan senyum cabul di wajahnya, ia perlahan berjalan ke arahku. "Kau bocah kecil berani sekali bersikap sombong. Aku akan membuatmu membunuh sesamamu." Saat goblin dewasa itu mengayunkan tongkat kayunya, peri itu tiba-tiba menerjang dari sudut dan memelukku. "Hentikan!" Dukun goblin berteriak. "Aku sudah memberitahu jenderal yang akan memutuskan masalah ini."
Mendengar kata jenderal, goblin dewasa itu menggertakkan giginya, dan mengepalkan tongkat kayunya. Meski marah, ia tak berani menyerang, karena jenderal goblin yang disebutkan dukun adalah pemimpin sarang goblin di tempat ini, dan juga penguasa tertinggi atas puluhan ribu goblin. Ia menghormati sang jenderal, tapi goblin dewasa itu menyentuh matanya yang terluka, dan amarahnya tak terpadamkan. Tiba-tiba, tatapan serakahnya tertuju pada peri yang memelukku. Jika aku tak bisa menyentuhmu, aku bisa mencemari ibumu di depanmu. Mendengar itu, aku tersentak dari lamunanku. Amarahku kembali menyala. Berani kau? Aku melepaskan diri dari ikatan sulur, dan melompat ke depan goblin dewasa itu. Lalu, aku memutar tubuhku dengan kuat, membawa serta lengan goblin dewasa itu berputar. Sedetik kemudian, aku melepaskan lengannya. Rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuh goblin itu. Ia berguling-guling di tanah kesakitan. Bocah sialan, goblin dewasa lainnya tak tahan melihatnya. Ia maju dan mengangkat kapak batunya, hendak menebasku. Cukup, seorang goblin besar berotot, berbalut baju besi dengan bekas luka, berjalan perlahan dengan penuh wibawa. Goblin dewasa itu berlutut. Jenderal, akhirnya Anda datang. Anda harus membela kami. Bocah ini baru lahir tapi sudah membunuh puluhan saudara kita. Dia tak boleh dibiarkan hidup. Dan mengangkat tangannya, memotong keluhan mereka. Kalian dipermalukan begini oleh bayi yang baru lahir, yang melindungi peri itu. Aku diam saja. Goblin di depanku sangat kuat. Melihatku diam, dua goblin dewasa di samping mulai berteriak. Apa kau meremehkan jenderal? Goblin yang tak taat perintah seperti ini. Jenderal, perintahkan saja untuk membunuhnya. Namun, jenderal goblin tak menghiraukan mereka. Tatapannya tajam menusukku. Pada saat itu juga, goblin dukun Bulinsa melangkah maju dan mengingatkan. Wajar jika bayi goblin tidak bisa bicara, jenderal. Setidaknya sampai mereka mencapai tahap pertumbuhan. Jenderal goblin mengangguk seolah mengerti. Kalau begitu, kita tunggu sampai dia bisa bicara. Mendengar kata-kata jenderal, para goblin ternganga tak percaya. Apakah ini jenderal mereka yang biasanya tegas dan tanpa ampun? Bukankah goblin seperti ini seharusnya langsung dibunuh? Sarang mereka kekurangan segalanya kecuali goblin. Meskipun mereka punya keluhan, mereka tak berani bicara. Mereka hanya menatapku tajam. Dalam hati menghitung kapan aku akan mencapai tahap pertumbuhan. Namun saat ini aku tidak merasakan niat jahat dari goblin dewasa. Saat ini aku sedang berpikir, berapa persen kemungkinan keberhasilanku membunuh goblin besar di depanku ini? Dukun goblin ragu sejenak lalu bertanya, bagaimana kita menangani bayi goblin ini? Jenderal melirikku lalu pergi setelah berkata, seperti biasa, setelah gua kosong, aku merasa tidak ada bahaya lalu tiba-tiba pingsan. Tubuhku sudah mencapai batasnya. Ditambah lagi, aku belum makan apapun sejak lahir. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Dalam keadaan setengah sadar, aku merasakan kehangatan yang familiar. Mengikuti instingku, aku menggigitnya. Di sisi lain, dukun yang mengikuti jenderal goblin mengungkapkan kebingungannya. Bukankah seharusnya kita membunuh makhluk aneh yang menyerang bangsanya sendiri sejak lahir? Mendengar kata-kata dukun goblin, sang jenderal berhenti dan berkata dengan suara berat. Aku melihat potensi seorang raja dalam dirinya. Aku melihat kualifikasi menjadi raja pada anak itu. Dukun goblin terkejut mendengarnya. Hanya bayi yang memiliki benih raja yang berhak menjadi raja. Kualifikasi yang didambakan oleh banyak jenderal goblin, dan bahkan menghabiskan ratusan tahun untuk mencarinya, muncul pada goblin yang baru lahir. Ras yang memiliki raja dan yang tidak. Itu bagaikan langit dan bumi. Hari-hari berikutnya, berkat perawatan ibuku, tubuhku cepat pulih, dan kami dibawa ke sebuah penjara, di mana banyak gadis muda dikurung. Mereka adalah alat bagi goblin untuk berkembang biak. Tapi aku menyadari, setiap ada gadis yang dibawa pergi goblin, akan terdengar jeritan kesakitan. Ibuku akan menutup telinga dan mataku, sementara ia sendiri gemetar dan menangis ketakutan. Aku melihat ibuku yang menangis dan bertanya dengan bingung, "Ibu, ada apa?" Goblin yang mendengar pertanyaanku tiba-tiba tertawa. Tentu saja, untuk jadi mainan kami. Seolah teringat kenangan buruk, peri itu tiba-tiba melepaskanku. Ia memeluk lututnya dan air matanya bercucuran. Sebaliknya, di luar jeruji besi, goblin-goblin itu tampak sangat menikmati, memikirkan bahwa beberapa hari lagi mereka bisa menikmati tubuh indah sang peri. Goblin dewasa itu menunjukkan ekspresi jahat. Beberapa hari lagi, ibumu akan menjadi ibu kita semua. Kata-kata itu disambut sorak-sorai para goblin. Mereka lalu dengan bangga keluar dari penjara. Sementara itu, aku menatap kepergian para goblin dengan wajah muram. Aku mengingat wajah goblin yang memimpin mereka. Malam tiba, sekeliling hening. Aku memandang wajah ibuku yang tertidur dengan tenang. Kehangatan yang tak terjelaskan muncul di hatiku. "Bu, tunggu aku. Aku akan segera kembali." Lalu, aku menggunakan skill bayanganku untuk menyatu dengan bayangan, dan dengan mudah keluar dari sel. Karena hampir semua orang telah dibawa pergi, penjagaan di sini menjadi lemah. Hanya ada beberapa goblin yang berpatroli. Berkat pengalaman kehidupanku sebelumnya, aku dengan cepat menghindari patroli goblin. Dan sekarang,
Aku hanya punya satu tujuan, yaitu goblin yang menghina ibuku tadi pagi. Di koridor yang remang-remang, dua goblin berjalan berdampingan. Dengan gembira berbagi pengalaman mereka di ruang pembiakan. Tiba-tiba, tawa goblin itu berhenti. Bersamaan dengan itu, terdengar suara patah tulang yang renyah. Lehernya berputar 360 derajat. Hampir bersamaan, suara sistem berdering di kepalaku. Selamat, kamu telah membunuh goblin dewasa. Berdasarkan efek skill mangsa milikmu, kamu mendapatkan bakat goblin tersebut, pemulihan diri, dan sedikit poin kekuatan. Hampir bersamaan, goblin di sampingnya tiba-tiba tersadar, dan mengangkat pedangnya untuk menyerang. Aku menyapu kakiku dengan kuat dan langsung menjatuhkan goblin itu. Tanpa ragu, aku merebut pedang besar dari tangan goblin itu. Detik berikutnya, pedangku terayun dan kepala goblin itu terpenggal. Selanjutnya, aku dengan cepat menemukan goblin targetku. Saat ini, dia sedang mencoba memperkosa seorang wanita di dalam sel. Jangan, siapapun, tolong aku. Goblin itu menyeringai jahat dengan wajah mesum. Percuma saja, meskipun kamu berteriak sekeras apapun, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Sambil berkata demikian, goblin itu menjilat bibirnya. Tepat saat dia akan menikmati buah yang lezat itu, seberkas cahaya pedang melintas tanpa suara di lehernya. Senyum jahat goblin itu membeku di wajahnya. Detik berikutnya, kepala goblin itu terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke tanah. Suara sistem berdering, mengumumkan kematian goblin itu. Selamat, kamu telah membunuh goblin dewasa. Kamu mendapatkan bakat goblin tersebut, penguatan kekuatan. Chris menatap kosong kepala goblin yang jatuh di tanah. Untuk sesaat, dia tidak bereaksi. Ketika dia mendongak dan melihatku berdiri di sudut, dia mengerti segalanya. Pasti petualang tingkat atas dari Guild Petualang, yang menerima misi dan menggunakan skill untuk menyamar sebagai goblin, dan menyusup ke sarang untuk mengumpulkan informasi. Chris menatapku dengan tatapan hormat dan kagum. Aku menatap Chris dengan aneh. Tadinya aku berencana untuk pergi setelah membunuh goblin itu. Saat aku berbalik, terdengar suara dari belakangku. Tunggu, bos, bisakah kau membawaku keluar dari sini? Setelah berkata demikian, Chris langsung meraih tanganku. Hampir bersamaan, pedangku sudah berada di lehernya. Melihat itu, Chris mengangkat kedua tangannya dan tidak berani bergerak lagi. Takut kalau bos di depannya langsung membunuhnya. Namun, aku mengabaikan Chris, dan tanpa ragu-ragu menarik belati dari pinggangnya, lalu berbalik dan menghilang dalam bayangan. Chris menghela nafas, anggap saja sebagai uang penyelamat hidup. Kemudian, dia, yang merupakan seorang pencuri, juga diam-diam pergi. Hari segera menjadi terang. Aku kembali ke sel dan meringkuk di pelukan ibuku, dan menyembunyikan belati itu di bawah tempat tidur. Pagi-pagi sekali aku dibangunkan oleh teriakan sekelompok goblin. Apakah kau yang membunuh goblin Zeng? Aku mengerutkan kening dan menoleh. Kutemukan 3 goblin berdiri di luar pintu besi. Aku melirik ibuku, bersiap untuk bangun dan mengambil belati. Membunuh para goblin di luar yang mengganggu kebersamaanku dengan ibu. Saat aku hendak meninggalkan pangkuan ibuku, ibu menahan aku. Telah, tidurlah. Goblin bermata satu yang kukenai matanya kemarin. Melihat aku tidak menghiraukannya, wajahnya memerah dan tertawa terbahak-bahak. Ibumu akan segera mengalami siklusnya. Kau juga akan segera keluar dari masa kanak-kanak. Saat itu, ibumu akan segera melahirkan saudara-saudaramu yang lain. Saat itu, dia belum selesai berbicara. Sebuah kerikil kecil tiba-tiba terbang melewati pipinya. Lalu goblin bermata satu itu melihat tatapanku yang sedingin es. Goblin bermata satu itu langsung marah besar. Bukakan pintunya, hari ini aku harus membunuh bocah ini. Cukup. Saat itu, dukun goblin perlahan-lahan datang. Masalah ini sudah diselidiki. Pelakunya adalah salah satu betina yang ditangkap kemarin. Sekarang dia kabur. Daripada kalian menggertak seorang anak di sini, lebih baik kalian pergi menangkap betina itu. Goblin bermata satu itu hendak mengatakan sesuatu, tetapi langsung dihentikan oleh tatapan dukun goblin. Melihat ketiga goblin itu pergi, aku dan ibuku untuk sementara aman. Aku tahu ibuku tidak menyukai tempat ini. Aku diam-diam bersumpah untuk membunuh semua goblin, dan melarikan diri bersama ibu. Tetapi sebelum aku bisa bertindak, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pagi itu, sekelompok goblin masuk dari pintu. Tak perlu dikatakan lagi, mereka datang untuk menjemput ibu. Saat sekelompok goblin masuk, tubuh ibuku gemetar. Ketakutan menyerbunya seperti gelombang pasang. Tatapan jahat yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Tak perlu kukatakan, keluarlah. Goblin bermata satu yang memimpin menjilat bibirnya dengan cabul dan berkata, aku sudah lama menantikan ini. Kau juga bisa ikut dan saksikan bagaimana kami mempermainkan ibumu. Kata-kata goblin bermata satu itu langsung membuat goblin lain tertawa. Saat itu, aku menatap mereka seolah-olah mereka sudah mati. Tetapi saat aku hendak maju, ibuku menahan aku. Aku menoleh dengan bingung ke arah ibuku. Ibuku, dengan wajah kaku karena ketakutan, memaksakan senyum. Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Mendengar kata-kata ibuku, para goblin tertawa. Goblin tua di samping menggunakan tongkat kayunya.
membentur tanah dengan ekspresi serius. Kami bertindak atas perintah jenderal. Jika kau berani menghalangi, jangan salahkan kami jika tak mempertimbangkan hubungan sesama goblin. Goblin bermata satu di sampingnya mengejek dan tertawa. Tenang saja, aku pasti akan menjaga dan menikmati ibumu. Ibu yang berjalan di depan menoleh ke arahku. Setelah melihat aku tidak berbuat bodoh, ia menghela napas lega. Setidaknya anaknya bisa selamat. Goblin yang tak sabar ingin mencicipi hidangan lezat itu menjadi marah. Ia mengangkat tangannya, hendak memukul elf itu agar segera pergi. Tiba-tiba, kilatan cahaya dingin melintas. Lengan itu jatuh ke tanah. Goblin itu memegangi tangannya, seluruh tubuhnya meringkuk di tanah, menjerit kesakitan. Hampir bersamaan, kilatan pisau melintas. Sebuah garis darah muncul di leher goblin itu. Jeritannya pun berhenti. Saat ini, aku memegang belati dengan ekspresi dingin dan aura pembunuh yang kuat. Kau gila, goblin tua di sampingnya melihat ini dan menjadi marah. Tanpa ragu, ia mengumpulkan mana di tongkatnya. Sesali perbuatanmu. Tepat saat tongkat goblin tua itu hendak diayunkan, kilatan pisau melintas. Tangan yang memegang tongkat itu melayang di udara. Goblin tua itu tertegun karena lengannya putus. Rasa sakit yang hebat belum sampai ke otaknya. Sebelum ia sempat bereaksi, aku sudah berada di atas kepala goblin tua itu, dan membenturkan kepalanya ke tanah. Selamat, kau telah membunuh goblin tua. Kau mendapatkan keahlian bola api dan sedikit mana. Suasana hening seketika, para goblin menatapku dengan tercengang. Hanya dalam sekejap, dua goblin dewasa telah terbunuh. Goblin bermata satu tadinya ingin marah, tapi tiba-tiba ia tertawa. Melanggar perintah jenderal dan membunuh sesama goblin. Serang, tangkap bocah lancang ini. Mendengar perintah goblin bermata satu, para goblin di belakangnya menyerbu ke arahku. Saat para goblin menyerang, aku malah mundur dan menghilang dalam bayangan. Kemudian, kilatan pisau perak berkelebat. Detik berikutnya, kepala-kepala beterbangan di udara. Hanya dalam sekejap, puluhan goblin bergelimpangan di tanah. Kekuatan tak terhingga mengalir dari tubuhku, menginjak tumpukan mayat goblin. Aku mendengarkan suara sistem, merasakan kekuatan di tubuhku. Aku perlahan menutup mata. Selamat, kau telah membunuh goblin. Kau mendapatkan 1 poin kekuatan. Namun, semua atributmu telah mencapai batas maksimum. Aku benar-benar bisa merasakan ada sesuatu yang membatasi kekuatanku. Namun, aku tak terlalu peduli. Aku menatap goblin bermata satu dengan tatapan sedingin es. Melihat itu, goblin bermata satu langsung berkeringat dingin. Instingnya mengatakan, goblin di depannya tak terkalahkan. Kemudian, ia berlutut. Ampuni aku, ini semua salahku. Tapi permohonan maafnya tak berpengaruh padaku. Saat aku hendak membunuhnya, sesosok bayangan hitam tiba-tiba muncul dan menangkis belatiku. Dan dari kekuatan yang dipancarkannya, kekuatannya jauh melebihi kekuatanku. Aku menarik napas dalam-dalam dan berhenti bersembunyi. Seluruh tubuhku menegang, menatap orang yang baru datang. Terlihat goblin yang datang mengenakan baju zirah, memegang pedang perak besar, dan menatapku dengan tatapan dingin. Jadi kaulah goblin muda aneh yang belakangan ini membuat kehebohan. Kekuatanmu memang mengerikan. Satria goblin itu menyeringai, menatapku dengan penuh minat. Goblin bermata satu itu melihat. Satria goblin seolah melihat penyelamat. Ia langsung menghambur dan menangis. Tuan Ksatria, akhirnya kau datang. Lihatlah, berapa banyak rekan kami yang mati di sini. Semuanya dibunuh oleh dia. Goblin bermata satu itu belum selesai bicara, ketika bayangannya tiba-tiba bergerak aneh. Detik berikutnya, aku muncul dari bayangannya, dan mengarahkan belati ke lehernya. Sebuah pedang perak besar menghalangi, beradu dengan belatiku dan mengeluarkan suara dentingan yang nyaring. Kau masih berani membunuh di depanku? Setelah berkata demikian, Ksatria goblin itu mencengkeram pedang besarnya dan mengayunkannya dengan kuat. Saat itu, aku merasakan kekuatan yang mengerikan menghantamku, dan tubuhku terlempar ke dinding. Melihat itu, ibuku dengan cemas segera menggunakan sihir penyembuhan. Nak, jangan bertindak bodoh lagi. Hiduplah dengan baik. Ksatria goblin itu tampaknya mengerti bahasa elf dan menyeringai. Kau tidak mungkin mengalahkanku sekarang. Jadi, selagi aku masih baik, menjauhlah dari elf itu. Hari ini, bagaimanapun caranya, dia harus pergi ke kamar pembiakan. Ada banyak goblin yang menunggunya. Ksatria goblin itu belum selesai bicara, ketika detik berikutnya aku muncul di belakangnya. Kemudian, serangan seperti badai mengarah padanya. Tapi sia-sia, semua serangan itu ditangkis oleh Ksatria goblin. Ksatria goblin itu tersenyum puas. Serangan seperti ini sama sekali tidak berguna bagiku. Menghadapi provokasi Ksatria goblin, aku tidak banyak bicara, dan hanya terus meningkatkan frekuensi seranganku. Cukup sampai di sini, goblin rendahan sepertimu. Seberbakat apapun kau, di hadapan goblin tingkat tinggi seperti kami, kau hanyalah semut. Setelah berkata demikian, Ksatria goblin mengayunkan pedangnya dengan kuat, menemukan celah, dan langsung menusuk ke arah jantungku. Untungnya, belatiku berhasil menangkis serangan Ksatria goblin. Namun, kekuatan yang dahsyat tetap melemparkanku ke dinding.
Tapi hampir bersamaan, kilatan pisau melintas dari tanganku. Tapi targetnya bukanlah ksatria goblin. Terdengar suara seperti tomat yang meledak. Ksatria goblin mengerutkan kening dan menoleh. Ia melihat goblin bermata satu itu sudah tewas dengan kepala terbelah oleh pisau besar. Ksatria goblin baru menyadari bahwa ia telah ditipu. Saat itu, suara sistem terus berbunyi setelah aku membunuh goblin bermata satu itu. Selamat, kau telah membunuh goblin. Kau mendapatkan 1 poin kekuatan. Kekuatanmu telah melampaui batas, mulai menembus batasan tahap ras. Kau telah berevolusi dari tahap bayi ke tahap remaja. Batas tahapmu telah meningkat. Selamat, kau mendapatkan afinitas mana. Karena efek bakat khusus, benih raja, jalur pertumbuhanmu sedikit bergeser. Setelah suara sistem menghilang, tiba-tiba, kilatan petir yang kuat dan menakutkan menyapu seluruh tubuhku. Membuat seluruh ruang seakan bergetar, dan di tengah kilatan petir, sejumlah besar faktor mana menenggelamkan tubuhku sepenuhnya. Di bawah pengaruh mana ini, tubuhku mengalami perubahan yang menakjubkan. Tubuhku yang awalnya pendek, dengan cepat bertambah tinggi dengan kecepatan yang terlihat. Garis tubuhku juga menjadi lebih ramping. Meskipun pada dasarnya aku masih goblin, tapi sekarang penampilanku tidak lagi semenakutkan itu, melainkan bertambah sedikit pesona yang unik. Saat asap menghilang, aku perlahan berdiri, menunjuk ksatria goblin dengan 7 tanganku dan berkata, "Sudah ku bilang, tidak ada yang bisa mengambil ibuku." Banyak goblin yang datang setelah mendengar suaraku sangat terkejut melihatku berhasil melewati masa pertumbuhan. Karena goblin tingkat rendah biasanya membungkuk, tapi aku berdiri tegak dengan dada membusung. Victoria yang bersembunyi di sudut, melihat perubahan pada diriku dan mulai meragukan apakah ini benar-benar anaknya. Dia bahkan melihat sedikit bayangan elf. Pada saat yang sama, suara guntur yang memekakkan telinga terdengar di atas sarang goblin. Awan gelap berkumpul dengan cepat seperti tinta yang tumpah. Jenderal goblin yang sudah berada di luar menarik napas dalam-dalam. Dengan mengangkat tangannya, aura kuat meledak dari dalam tubuhnya, menekan aura di sekitarnya dengan kuat. Seketika, awan gelap yang mengamuk, dan petir seakan kehilangan arah, perlahan-lahan menjadi semakin lemah dan akhirnya menghilang. Dukun goblin di sampingnya ragu sejenak dan berkata, "Keributan sebesar ini, pasti akan menarik perhatian Guild Petualang, yang dikenal sebagai pembunuh goblin. Haruskah kita pertimbangkan untuk pindah, atau meminta goblin di bawah untuk lebih menahan diri?" Jenderal Goblin menggelengkan kepalanya. Semuanya baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dukun Goblin menghela nafas dan mulai berpikir. Sepertinya aku tidak bisa sepenuhnya bergantung pada jenderal lagi. Aku juga harus bersiap untuk raja baru. Di sisi lain, di dalam sarang, para goblin tingkat rendah meneriakkan seruan perang kepadaku. "Tuan Ksatria, cepat bunuh bocah ini." Mendengar ini, Ksatria Goblin bertepuk tangan. Lumayan juga, ini bukan goblin tingkat rendah sama sekali. Sebenarnya, dalam hatinya dia mulai ragu. Belum tentu dia lawanku. Tapi sebagai spesies goblin tingkat tinggi, di permukaan dia harus berpura-pura tenang. Tepat saat Ksatria Goblin tenggelam dalam pikirannya, sesosok tubuh muncul tiba-tiba seperti hantu. Di tengah tatapan terkejut banyak goblin di sekitarnya, aku langsung menabrak Ksatria Goblin dan membuatnya terlempar. Hampir di saat Ksatria Goblin menabrak dinding, aku berteleportasi ke depan, bersiap untuk memberikan serangan fatal. Namun, tepat saat belatiku berjarak beberapa sentimeter dari leher Ksatria Goblin, aku merasakan getaran di tanganku. 7 tanganku tidak bisa bergerak maju sedikit pun. Saat aku terkejut, suara rendah dan berwibawa bergema di dalam sarang. "Cukup." Semua orang melihat ke arah Jenderal Goblin yang keluar dari kedalaman sarang. Melihat Jenderal muncul, para goblin rendahan bersorak gembira. Mereka mengerumuni Jenderal dan mengadukan apa yang telah aku lakukan. Mereka berharap Jenderal akan menghukum matiku. Namun, Jenderal hanya melambaikan tangan, menyuruh mereka diam. Tetapi saat itu, sebuah tebasan pedang mengarah ke leher Jenderal. Namun, tepat sebelum pedang mengenai sasaran, sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul, seperti perisai tak terlihat, menghalangi seranganku. Pedangku menghantam kekuatan tak terlihat itu, dan mengeluarkan suara celing. Detik berikutnya, aku merasakan kekuatan besar mendorongku, dan aku terlempar mundur. Goblin-goblin yang tersadar menunjukkan kemarahan dan mengepungku. "Berani sekali kau menyerang Jenderal." Saat goblin rendahan hendak menyerang, Jenderal menghentikan mereka, dan memerintahkan dukun untuk membawaku dan ibuku pergi. Namun, setelah beberapa langkah, dukun goblin menyadari ada yang tidak beres. Ia menoleh dan melihatku melindungi ibuku dengan waspada. "Tenang, ibumu tidak akan diapa-apakan." Dukun kemudian membawa aku dan ibuku dari lantai bawah tanah 5 ke lantai 2. Kami dipindahkan ke sebuah gua yang nyaman dan tenang. Sebelum pergi, dukun berkata kepadaku, "Mulai sekarang, kau bukan lagi anak-anak. Kau harus berkontribusi untuk sarang. Jika kau berpatroli dan berburu di luar, kau bisa membawa banyak barang bagus untuk ibumu." Sebenarnya, dukun membujukku seperti membujuk anak kecil.
Ia berharap rayuan ini akan membangkitkan minatku pada dunia luar, dan membuatku lebih aktif berpartisipasi dalam kehidupan sarang. Lagi pula, bagaimana mungkin calon raja tidak tahu apa-apa tentang sarangnya? Mendengar aku bisa mencari barang-barang yang disukai ibuku, aku langsung mengangguk. Dukun Goblin tidak menyangka aku akan menyetujuinya dengan begitu mudah, dan mengaturku untuk bergabung dengan tim patroli. Keesokan harinya, aku dengan semangat datang ke sebuah ruangan gelap. Ruangan itu penuh dengan berbagai macam senjata, tetapi semuanya rusak dan berkarat. Pilihlah senjata yang kalian sukai dari sini, kata goblin tua yang berdiri di depan tumpukan senjata, kepada goblin-goblin yang mengerumuninya. Mendengar itu, para goblin langsung menyerbu untuk memilih senjata yang cocok untuk mereka. Aku melihat sekeliling dan merasa agak kecewa. Meskipun banyak jenis senjata, kualitasnya buruk dan banyak yang rusak. Untungnya, aku masih punya senjataku sendiri. Setelah semua goblin siap, kami pergi ke semak rumput yang lebat, dan menatap manusia di kejauhan dengan seringai jahat. Nanti, bunuh semua yang jantan, sisakan yang betina. Setelah kita puas, baru bunuh mereka, kata goblin lain di sekitarnya. Setuju. Wajah mereka menunjukkan keserakahan dan kegembiraan. Goblin Mang di tim melihatku diam saja, dan memutuskan untuk membelaku. Ia sengaja bertanya di depanku, bukankah ada elf di tempat tinggalmu? Bagaimana kalau kita ajak teman-teman untuk menikmatinya? Para goblin pun, aku menatapnya dengan iri dan serakah. Sementara si goblin berotot itu tampak puas. Jika aku berani menyerangnya di luar, itu akan jatuh tepat ke dalam perangkapnya. Dengan elf sebagai alasan, dia bisa bekerja sama dengan goblin di sekitarnya untuk membunuhku, lalu menikmati elf yang montok ini. Tetapi saat dia sedang membayangkan hal-hal baik, aku langsung menghabisi goblin di sampingku dengan satu tebasan. Melihat itu, si goblin berotot tidak terkejut, malah senang. Kau sungguh berpikir dengan perlindungan jenderal. Kami tidak berani membunuhmu, ini bukan sarangmu yang aman. Saudara-saudara, bajingan ini telah melanggar aturan. Bunuh dia, dengan satu perintah. Goblin di sekitarnya merespons. Mata mereka berkilau ganas. Dengan pedang, kapak, dan senjata lainnya, mereka menerjangku. Tapi aku sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Dengan lincah, aku menghindari serangan goblin dan segera membalas. Begitulah aku memulai mode pembantaian. Satu tebasan, satu goblin, seperti memotong sayur. Jeritan mengerikan bergema di hutan yang gelap. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, aku telah menghabisi semua goblin. Hanya menyisakan nyawa si goblin berotot. Namun, si goblin berotot sudah tidak tahan tekanan batin. Dia berlutut dengan suara gedebuk, dan mulai meminta maaf dengan panik. Setelah menunggu lama tanpa jawaban dariku, si goblin berotot mengira aku telah memutuskan untuk mengampuninya. Dia sangat gembira karena mengira telah lolos dari maut. Namun, kilatan pisau tiba-tiba muncul. Tubuh si goblin berotot langsung terbelah dua. Suara sistem berbunyi, "Selamat, Anda telah membunuh goblin, dan memperoleh bakat goblin peningkatan kecepatan D. Bakat Anda peningkatan kecepatan D telah digandakan, dan berhasil ditingkatkan menjadi bakat peningkatan kecepatan C." Tidak lama setelah membunuh goblin itu, terdengar lagi suara langkah kaki yang terus-menerus. Itu para petualang. Pada saat yang sama, kelompok petualang tertegun oleh pemandangan di depan mereka. Terlihat makhluk kurus dengan penampilan aneh, berdiri di atas tumpukan mayat goblin. Tapi sepasang telinga hijau panjangnya menunjukkan identitas goblinnya. Gadis pendeta ragu-ragu berkata, "Kapten, kurasa ada yang tidak benar dengan goblin itu. Bagaimana kalau kita?" Tapi sebelum dia selesai bicara, Kapten Guido memotongnya. "Takut apa? Bagaimanapun juga, itu hanyalah seekor goblin." Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan pedang besarnya ke arahku. Namun, tepat saat pedang itu hendak menyentuh tubuhku, seluruh tubuhku dengan cepat menjadi hitam pekat, dan menyatu dengan bayangan hutan. Ini adalah skill bayangan tersembunyi. Setelah diaktifkan, aku akan berubah menjadi bayangan hitam dan masuk ke dalam bayangan. Sebelum Guido sempat bereaksi, aku dengan diam-diam datang ke belakangnya sambil memegang belati. Tepat saat belatiku hendak menyayat tenggorokannya, dua suara tiba-tiba terdengar dari belakang. "Pertahanan cahaya suci, bola api." Kemudian, penghalang cahaya tipis muncul di depannya, dan memblokir serangan belatiku. Sebuah bola api melesat ke arahku. Aku segera melompat ke udara dengan menginjak punggung Guido. Melakukan salto di udara, aku mendarat dengan mulus dan menjauh dari mereka. Lalu aku menghilang ke dalam bayangan di sekitar. Para petualang mulai mencariku kemana-mana. Aku akan menggunakan sihir pendeteksi. Setelah berkata demikian, penyihir wanita di dalam kelompok itu menggenggam tongkat sihirnya, dan bersiap untuk merapal mantra pendeteksi untuk menemukan lokasiku. Namun, tepat saat dia akan merapal mantra, sesosok bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Kemudian, tebasan seperti bulan sabit tiba-tiba jatuh. Detik berikutnya, kepala penyihir wanita itu jatuh ke tanah. Pendeta yang berdiri tidak jauh dari sana juga melihat sesosok bayangan hitam mendekat. Aku melancarkan tebasan tajam dan langsung membunuhnya. Sebelum meninggal, dia berjuang keras untuk menyuruh rekan-rekannya melarikan diri.
Petualang yang tersisa awalnya masih ingin membalaskan dendam kedua rekan mereka. Tetapi dalam sekejap, kepala sang kapten juga terpisah dari tubuhnya. Melihat itu, petualang yang tersisa berlari panik keluar hutan. Tetapi aku tidak berniat melepaskannya. Kilatan pedang secara akurat menggores leher petualang itu. Bersamaan dengan suara kepala yang jatuh ke tanah. Suara sistem yang familiar itu terdengar lagi. Selamat, kamu telah membunuh seorang manusia. Kamu telah mendapatkan skill manusia tersebut. Penguatan fisik D. Aku menatap mayat-mayat di tanah. Tanpa ekspresi sedikit pun di wajahku. Setelah mengumpulkan rampasan perang, aku bersiap untuk membawa barang-barang ini kembali untuk ibu. Tidak lama kemudian, aku kembali ke pintu masuk sarang. Dengan membawa karung besar yang berat. Saat ini, pintu masuk sarang sangat ramai. Sekelompok goblin kembali satu persatu. Mereka membawa buruan atau menggendong bungkusan. Beberapa goblin, bahkan diikuti oleh satu atau dua wanita yang gemetar. Namun, aku sendirian menarik perhatian semua orang. Beberapa goblin sengaja memprovokasi, dan menabrakku sambil membawa seorang budak wanita. Pakaian wanita itu compang camping, memperlihatkan sebagian besar kulit putihnya. Wajahnya juga manis dan menarik. Namun, menghadapi serangan yang begitu disengaja, aku menghindarinya dengan mudah.